Berarti dia langsung lanjut ke perjalanan selanjutnya tanpa medik ya? Iya. Dan itu dari pihak KAI itu cuma disanksi kalau dia itu tidak boleh beres selama 90 hari. Ada apa nih? Ada berita apa? Ini tentang penumpang tidak naik kereta, dia cuma dikasih sanksi tidak boleh naik kereta selama 90 hari. Begitu ya. Jadi solusinya buat penumpang lagi kereta tuh gimana? Maksudnya ada solusi lain nggak sih? Ada solusi lain gitu sih. Kalau kan selama ini kita udah belajar pemrograman nih. Ya, benar. Kalau semisal kita buat sebuah program, nanti tuh bisa mendeteksi jumlah orang di suatu tempat. Jadi tuh kayak kalau semisal penumpang itu langsung naik ke gerbong masing-masing dan pas pada saat itu juga programnya nyala langsung mendeteksi jumlah yang naik kereta. Jadi udah konduktor itu. Berarti minimalisir ini kan adanya penumpang benar. Jadi lebih enak nggak sih? Jadi boleh. Coba yuk. Ayo. Baik, di sini pertama yaitu mengetik import CV, yaitu yang artinya adalah mengimpor pustaka OpenCV yang digunakan untuk pemrosesan gambar dan video. Selanjutnya ada cap sama dengan CV2 video capture. 0 itu adalah guna untuk membuka webcam yang digunakan. Parameter 0 itu dia biasanya itu karena kamera default. Terus selanjutnya diketik if not cap .isOpenNet, lalu ada print error webcam tidak bisa diakses dan exit keluar. Artinya di sini adalah mengecek apakah webcam berhasil dibuka. Jika gagal, program akan mencetak pesan error dan langsung keluar dari program. Nah, selanjutnya jika webcam berhasil dibuka lalu ingin keluar, maka harus menekan H untuk keluar, karena di sini ada perintah print tekan H untuk keluar. Artinya memberikan instruksi kepada pengguna bahwa bisa keluar dari aplikasi dengan menekan tombol H. Nah, di sini ada kesalahan pengetikan. Jadi warnanya itu bakal merah kalau error. Kalau kita salah masukkan kode dalam VS Code ini. Nah, di sini saya sedang mencari solusi gimana biar tidak error. Nah, di sini tuh ada kesalahan, yaitu penempatan string yang kurang tepat sehingga membuat kode yang saya buat itu error. Nah, selanjutnya kita ketik website, yang artinya adalah membuat loop tak hingga akhir kamera terus menampilkan video. Nah, kita masukkan lagi red frame cap red, artinya adalah membaca satu frame dari webcam. Red adalah boolean true jika berhasil membaca. Frame adalah gambar dari webcam dalam bentuk array. Nah, di sini kan terdapat di layar terdapat program yang salah, ada yang salah ya, karena ada yang merah. Nah, di sini saya sedang mencoba mencari kesalahan di mana yang kurang atau tidak tepat dalam pembuatan program ini. Nah, solusinya adalah mungkin bisa mencoba-coba atau memperhatikan dengan ulang di mana letak kekurangan program sehingga membuat program tersebut kurang. Nah, di sini saya coba print dulu. Oh, ternyata kita kurang titik 2 di sampingnya true. Print error gagal membaca frame lalu break. Artinya di sini nantinya jika red bernilai false maka terjadi kesalahan saat baca video dan program akan keluar dari loop. Nah, di sini kan ada CV2.mshow, lalu di dalam kurung ada string webcam,
frame. Nah, di sini artinya menampilkan frame di jendela bernama webcam. Nah, selanjutnya if cv2.wk 1 dan 0xff sama dengan ord string hi2 break. Di sini adalah mengecek apakah tombol key ditekan, lalu cv2wk itu adalah membaca input keyboard setiap 1 detik. Nah, lalu string key itu artinya jika tombol key ditekan, loop akan dihentikan. Nah, di sini ada cv2 release, artinya adalah melepas kamera yang digunakan akan tidak terkunci oleh program. Lalu cv2 destroy all windows, ini artinya menutup semua jendela OpenCV yang terbuka termasuk jendela atau webcam. Nah, selanjutnya kita lanjut ke program selanjutnya. Nah, di sini ada yang kedua, itu adalah cek algoritma dengan mengimport cv2. Selanjutnya import of. Nah, di sini cv2 itu import cv2 yaitu untuk mengimpor pustaka OpenCV untuk pemrosesan gambar atau video. Lalu import of itu untuk pustaka standar Python untuk interaksi dengan sistem file seperti cek apakah file ada apa enggak. Nah, selanjutnya ada print cv2 version, itu menampilkan versi OpenCV yang sedang digunakan. Lalu mengetik path sama dengan cv2.data hardcase, itu digunakan untuk mengambil path lengkap ke file hardcase. Nah, di sini digunakan untuk memasukkan salah satu file XML untuk deteksi wajah. Nah, selanjutnya kita ketik print path file hardcase path. Artinya di sini digunakan untuk menampilkan path lengkap ke file hardcase tersebut. Nah, di sini ada ketik if else path exist path, print file ditemukan. Jika else, print file tidak ditemukan, unduh manual dari GitHub. Artinya mengecek apakah file hardcase benar-benar ada di path apa belum. Jika ada, maka akan muncul file ditemukan. Jika tidak, maka pesan harus diunduh dari manual dari GitHub. File hardcase ini adalah mode prelatif berbasis XML yang digunakan oleh cv2 Cascade Classifier untuk mendeteksi objek seperti wajah dan lain sebagainya. Nah, nantinya jika sudah, kita masuk ke kode yang kedua. Kode yang ketiga yaitu kode di mana kita bisa menentukan mendeteksi jumlah orang yang ada di gerbong kereta. Nah, di sini ketika dirun ada kesalahan di if path exist ini. Nah, kita cek dulu di mana kurangnya atau kenapa bisa salah. Nah, di sini ternyata kurang S. Nah, setelah di run udah ketemu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke program ketiga, yaitu di mana program di sini bisa mendeteksi jumlah orang yang ada di gerbong kereta. Nah, di sini yang pertama yaitu import cv2, import time, terus import waysound. Ini adalah digunakan untuk yang cv2 untuk deteksi wajah dan bawaan video, time untuk mengatur jeda deteksi, lalu waysound itu adalah mengeluarkan suara beep di Windows saat kapasitas penuh. Nah, selanjutnya kita ketik yaitu max capacity, current on, lalu deteksi cooldown. Nah, di max capacity ini ada 5. Nah, kita mencoba 5 dulu. Nanti kalau misal mau berapapun jumlah pendeteksi yang akan dideteksi, nah bisa diganti. Lalu current count ini adalah digunakan untuk total orang yang telah terdeteksi masuk. Lalu ada deteksi
cooldown, yaitu supaya deteksi wajah tidak terus-menerus dihitung sebagai orang baru atau mencegah spam deteksi. Nah, selanjutnya ini adalah cascade pad, CV2, data hard cascade, dan nanti ada face detector sama dengan CV2 titik cascade ke severe cascade pad. Nah, di sini digunakan untuk load modul deteksi wajah hard cascade frontal face default XML dari folder internal OpenCV. Nah, di sini ada cap sama dengan CV2 video capture 0. Kita ambil 0 karena kita ambil kamera dari perangkat kita. Lalu ada lag detection time sama dengan 0. Lalu ada alert flight sama dengan false. Nah, di sini tuh untuk variabel kontrol, di mana last detection time itu untuk menyimpan waktu terakhir deteksi berhasil dilakukan. Lalu alert play ini digunakan untuk mencegah beep berbunyi terus menerus saat ruangan penuh. Nah, selanjutnya ada well try, red frame sama dengan capture, if not red break. Nah, di sini digunakan untuk membaca frame dari kamera. Jika gagal atau red sama dengan false, loop akan berhenti. Nah, program di sini ini ada gray sama dengan CV2 CVT color, frame CV2 color BGR2 gray, lalu ada face juga. Face detector ini digunakan untuk mengonversi ke grayscale atau deteksi wajah lebih cepat dan efisien di grayscale. Nah, di sini juga ada detect multi scale, mendeteksi wajah dan mengembalikan list koordinat wajah yang terdeteksi. Nah, di sini ada current time, time ini artinya adalah menyimpan waktu sekarang untuk digunakan dalam jeda deteksi atau cooldown. Nah, selanjutnya ada if length fast lebih dari 0 and current time less detection time lebih dari detection cooldown. Nah, di sini jika ada wajah terdeteksi dan waktu cooldown sudah lewat.
Nah, program di atas if student count ini digunakan untuk jika masih muat tambahkan jumlah wajah ke total student count. Nah, selanjutnya jika else maka print kapasitas penuh tidak bisa masuk lagi. Artinya jika sudah penuh maka diketik nanti akan muncul kapasitas penuh tidak bisa masuk lagi. Nah, di sini untuk mengecek jika melebihi kapasitas cetak peringatan dan bunyi beep akan 3 kali jika belum dibunyikan sebelumnya. Nah, di program else ini Nah, di else ini nanti jika udah penuh maka akan bunyi beep 3 kali. Nah, lalu ada last detection time. Ini sama dengan student time, artinya adalah perbarui waktu deteksi terakhir. Nah, selanjutnya ada CV2 put text frame, F jumlah orang tiket, student count. Nah, di sini tuh digunakan untuk menampilkan jumlah orang yang terdeteksi di kiri atas layar. Di sini if current count, nanti jika sudah memenuhi kapasitas maka akan menampilkan tulisan merah besar jika ruangan sudah penuh. Selanjutnya ada for XY WH in face CV2 titik rectangle frame XY X plus W Y plus H. Nah, di sini nanti ada gambar kotak biru di wajah yang terdeteksi.
CV2.m show hitung orang plus reservasi plus suara beep atau frame. Ini adalah tampilkan jendela utama hasil deteksi secara real time. Lalu ada if CV2.white 1 dan 0 xff sama dengan or key dalam string break. Artinya jika tombol key ditekan keluar dari loop. Lalu ketik cap release CV2 destroy all windows, artinya lepaskan kamera dan tutup semua jendela OpenCV. Nah, di sini nanti akan sudah selesai, lalu dia akan di run. Kita cek apakah ada yang salah apa enggak. Jadi ini program yang sudah dibuat. Mari kita run ya. Apakah berhasil? Yeay. Sini terdeteksi bahwa jumlah orangnya ada 2. Ini jadi 5 karena sekali mendeteksi langsung kayak gini. Terus ada bunyinya kalau penuh, guys. Iya. Oke. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga dengan adanya program ini bisa dipakai suatu saat bisa dipakai KAI biar tidak ada penumpang gelap lagi. Bye bye. Bye bye.